seorang sahabat yaitu Ka'ab bin Ujrah. Ya, di sini diberi judul memerdekakan diri atau membinasakan diri. Saya bacakan hadisnya. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, layat hulul jannata man nabatalahmuhu min suhtin. Layat hulul jannah, tidak masuk surga. Man nabatalahmuhu, orang yang dagingnya itu tumbuh min suhtin, dari sesuatu yang haram. Jadi tidak masuk surga orang yang dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru aula bihi, neraka itu tempat yang lebih patut untuknya. Jadi bukan surga, tetapi neraka, tempat yang patut menjadi tempat kembalinya. Terus beliau berpesan lagi, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyani. Jadi orang-orang itu di pagi hari terbagi menjadi dua kelompok. Fahodin ba'i'un nafsahu. Ada orang atau sekelompok orang itu yang pada pagi hari ba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya. Wamu biku rokobatahu, dan membinasakan rokobah itu ya leher atau dirinya ya. Terus itu kelompok pertama, jadi menjual dirinya dan menghancurkan diri sendiri. Wahodin, dan ada orang di pagi hari itu mubta'u nafsahu, dia membeli dirinya. Dalam riwayat yang lain itu ya sama-sama menjual, tapi dalam riwayat ini dibedakan, baik itu menjual, mubta' itu membeli. Jadi ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama itu yang di pagi hari menjual dirinya hingga akhirnya dia membinasakan atau mencelakakan diri sendiri. Wahodin, dan ada orang yang di pagi hari itu mubta'un nafsahu, dia membeli dirinya. Wa mu'tiku rokobatahu, dan memerdekakan dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disohhikan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Itu hadis yang tadi kita bacakan. Kita beralih ke Ka'ab bin Ujrah. Ini ada keterangan singkat ya. Jadi Ka'ab bin Ujrah itu sahabi, sahabat Nabi. Ka'ab bin Ujrah bin Umayyah bin Adi Al-Balawi. Jadi ada yang mengatakan beliau itu Haliful Ansor, sekutu Ansor. Jadi sebenarnya dia bukan dari golongan Ansor atau bukan penduduk Yathrib, tapi dia ada kerjasama persekutuan dengan orang-orang Ansor. Makanya dikatakan Haliful Ansor. Dia nanti mendapatkan pembelaan, bantuan, advokasi dari orang-orang Ansor, seakan-akan beliau itu bagian dari Ansor. Itu sistem kerjasama sejak masa jahiliyah. Terus ada yang mengatakan beliau memang aslinya Ansor, jadi memang penduduk Yathrib dan bagian dari orang-orang Ansor. Terus nazala di Kufa, beliau singgah di Kufa dan meninggal dunia di Madinah tahun 51 Hijriah. Jadi dan ini menguatkan bahwa beliau itu bukan orang Ansor asli, tetapi sekutu Ansor. Karena ada semacam tradisi di kalangan sahabat Nabi, meninggal itu ya idealnya tidak di tanah kelahiran. Lahirnya di Yathrib, Madinah, ya kalau bisa meninggalnya itu di luar Yathrib. Makanya ada sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas, kan aslinya Mekah, terus hijrah ke Madinah, tapi karena satu sebab dan lain hal, itu beliau kembali ke Mekah dan merasa sayang. Kenapa kok akhirnya saya akan meninggal di Mekah, padahal saya dulu sudah meninggalkan Mekah. Terus juga ada seorang pemuda
yang dia sudah melanglang buana kemana-mana ternyata kok meninggalnya di tempat kelahirannya semula. Itu disayangkan. Jadi ya memang apa ada semacam keutamaan. Ya itu ada orang kayak keutamaan meninggal itu di tempat yang lain bukan tempat kelahiran. Jadi harapannya orang-orang Islam itu ya melanglang buana berdakwah terus merintis usaha karena apa istilahnya pada saat kita beralih tempat itu ada murogoman kathiro wasa'a, ada kelapangan rizki, ada banyak peluang untuk kita dapatkan. Ya. Itu meninggal tahun 51 Hijrah, ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 53. Itu sedikit tentang Ka'ab bin Ujrah. Terus penyikapan terhadap hadis ini. Jadi hadis ini kan menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus hati-hati. Jangan sampai apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dimasak, apa yang digunakan untuk menafkahi diri dan keluarganya itu bersumber dari sesuatu yang haram. Dan ada contoh yang sangat bagus dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling ketat mengenai apa yang beliau makan dan minum. Beliau itu punya maula. Maula itu budak yang dulu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Itu maula itu bekas budak. Abu Bakar itu kalau ke rumah maula ini terus disuguhi makanan, itu Abu Bakar selalu tanya, ini sumbernya dari mana? Kamu dapatkan dari mana? Ketika jelas bahwa sumbernya halal, baru Abu Bakar mau makan. Mohon maaf. Jadi terus suatu saat Abu Bakar itu datang ke rumah maulanya ini, mantan budaknya, terus disuguhi itu langsung dimakan. Akhirnya temannya ini heran, enggak seperti biasanya. Lalu mantan budaknya bertanya, kenapa engkau kok langsung makan dan tidak bertanya dulu dari mana saya dapatkan makanan ini? Terus Abu Bakar bertanya, memangnya kamu dapat dari mana? Lalu si mantan budak itu bercerita, dulu di masa jahiliyah itu saya melewati satu kampung, terus kepala kampungnya itu terkena penyakit atau jatuh sakit. Ya. Lalu mereka memanggil saya untuk mengobatinya. Padahal pada waktu itu ya saya itu mirip-mirip Gus Samsudin itu ya. Jadi nggak punya keahlian meruqyah tapi pura-pura bisa meruqyah. Akhirnya dia bergaya seperti dukun, kok mungkin karena sugesti, akhirnya kepala kampung itu sembuh. Terus mau dikasih upah, itu ternyata warga kampung ini sedang paceklik. Akhirnya dijanjikan, nanti kalau ada kemudahan rezeki akan diberikan upahnya. Terus si mantan budak itu pas lewat kampung itu, akhirnya dikasih makanan atau mungkin seekor kambing atau apa ya. Akhirnya itu yang aku suguhkan untuk kamu ya. Mendengar cerita itu Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokan. Terus berusaha untuk dikeluarkan apa yang sudah dimakannya. Dan akhirnya berhasil keluar makanan itu ya. Lalu si mantan budak itu bertanya, kok ya terlalu memaksakan diri atau bahasa sekarang kok lebay. Wong hanya sesuap dua suap makanan saja kok pakai dikeluarkan segala ya. Terus Abu Bakar mengatakan saya melakukan seperti itu karena saya pernah mendengar sabda Rasulullah SAW yang mirip dengan hadis ini ya. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabihi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu neraka yang paling tepat untuknya, neraka yang paling layak untuknya. Dan sebagai
apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu termasuk orang yang setelah peristiwa itu seakan-akan beliau itu diberi semacam apa? Radar kepekaannya. Jadi akhirnya tanpa bertanya itu beliau sudah bisa tahu makanan ini haram, makanan ini subhat, makanan ini halal. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi dari Allah yang sebelumnya selalu bertanya, sekarang nggak perlu bertanya lagi. Jadi disuguhi kalau tahu itu haram, terus takut menyinggung tuan rumah ya beliau tidak makan. Mungkin ya alasan apa ya. Tapi beliau bisa tahu itu sebagai bentuk anugerah dari Allah kepada Abu Bakar ya. Karena selalu berhati-hati terhadap kehalalan apa yang akan beliau konsumsi sehingga melakukan seperti yang telah beliau lakukan. Ya. Itu penyikapan terhadap hadis ini yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Pelajaran dari hadis, memakan harta orang lain dengan cara yang batil termasuk dosa besar. Ya. Jadi memakan harta orang lain dengan cara yang batil termasuk dosa besar. Karena dalam hadis tadi kan layat hulul jannah, tidak masuk surga. Terus annaru aulabihi, neraka itu tempat yang paling layak untuknya. Jadi ini menunjukkan bahwa memakan harta orang lain itu dosa besar, bukan sekedar dosa kecil. Karena dosa kecil itu kan sebenarnya nggak ada dalil yang mengharamkan kalau dosa kecil itu. Jadi untuk dosa kecil itu Rasulullah hanya memberikan gambaran global ya. Jadi al-ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu apa yang bergejolak, apa yang bergemuruh dalam hatimu. Jadi ini oleh ulama dijadikan sebagai batasan dosa-dosa kecil. Apapun yang kita lakukan, ketika hendak melakukan itu ada semacam penolakan, ada semacam gejolak, ada pro kontra dalam hati kita. Kalau di sinetron biasanya digambarkan ada yang baju putih, terus ada yang baju merah kayak pesulap merah itu ya, tapi ada tanduknya saling berdebat. Baru setelah itu kita memutuskan apa yang akan kita lakukan. Jadi selalu ada gemuruh dalam hati kita. Berarti kita harus sadar, begitu kita hendak melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, terus ada gejolak, kita harus sadar bahwa itu sudah masuk wilayah dosa kecil. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, watastahi an yarokan nas. Dan kamu merasa malu kalau dilihat orang. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kok kalau ada orang tahu itu kita merasa malu. Kita harus sadar bahwa kita sedang atau hendak melakukan dosa kecil. Jadi apapun yang membuat kita itu merasa malu, terlihat oleh orang lain dalam keadaan seperti itu, berarti keadaan seperti itu termasuk wilayah dosa kecil. Jadi untuk dosa kecil itu enggak ada dalil, ya ada yang itu yang masuk wilayah abu-abu, tapi ada yang ada dalil cuman mengantarkan ke dosa yang lebih besar, itu pengertian dosa kecil. Atau ada wilayah yang luas itu yang tidak ada dalil, tetapi ketika kita melakukannya itu ada semacam penolakan dalam diri kita. Itu berarti kita sudah masuk ke wilayah dosa kecil. Jadi memakan harta orang lain dengan cara yang batil termasuk dosa besar, bukan sekedar dosa kecil. Terus di sini Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Kabair itu mencontohkan, di antara contohnya adalah memalak, biasanya dilakukan oleh preman, baik preman kecil-kecilan atau preman berdasi, itu memalak ya. Jadi orang punya proyek terus minta sekian persen dan seterusnya. Atau meminta pungutan liar. Jadi ini juga dilakukan rakyat jelata, juga para pejabat ya, meminta pungutan liar, terus begal, rampok, berkhianat, meminjam tetapi tidak mengembalikan. Dan ini tradisi orang-orang kampung ya, meminjam, jadi akadnya itu minjem tapi nggak kunjung dikembalikan ya. Jadi itu terutama penduduk yang baru tinggal di satu tempat, itu biasanya banyak yang datang untuk minjem uang. Jadi ya harus pinter-pinter ya, nembungnya 1 juta ya dikasih 200.
sekalian untuk apa? Untuk pagar biar nggak pinjem lagi ya. Itu biasanya orang kampung seperti itu, meminjam tapi tidak mengembalikan. Terus mengurangi timbangan atau takaran, melacur, berjudi, menjual barang yang cacat ya. Artinya ada cacatnya tapi ditutupi, tidak menjelaskannya dan lain-lain. Ini sekedar contoh, tidak eh, tidak membatasi. Eh, tapi ada pengecualian, tapi ini berlaku khusus untuk komunitas tertentu saja ya. Jadi prinsipnya itu kan la yahilu malum ri'in muslim. Jadi tidak halal harta muslim yang lain untuk kita makan illa anti binafsin, kecuali dengan sukarela, keikhlasan hati. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau keikhlasan hati pemilik barang itu sudah kita dapatkan, maka memakan harta dia itu boleh-boleh saja. Yang penting itu anti binafsin, itu kata para ulama. Jadi misalkan ya, contohnya itu Abu Bakar. Abu Bakar terus juga Abu Hurairah. Jadi ini merupakan tingkatan ukhuwah yang tertinggi. Persaudaraan Islam yang tertinggi itu eh, jadi saudara kita itu lebih berhak terhadap harta kita daripada diri kita sendiri. Itu yang dinamakan ithar. Yang itu menjadi sifat utama orang-orang Ansor. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Jadi orang-orang Ansor itu lebih mendahulukan saudara-saudaranya daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka juga sangat membutuhkannya. Itu tingkatan yang tinggi. Jadi akhirnya orang itu nggak perlu ngutang, nggak perlu minta, nggak perlu ngutil. Ya. Pokoknya ada uang dari si A itu boleh kalau jelas bahwa dia itu kalau dia ada pasti akan mengizinkan. Makanya Abu Bakar pernah mengatakan bukan saudaraku orang yang tidak berani mengambil uang di saku bajuku tanpa sepengetahuanku. Jadi bukan saudaraku orang yang tidak berani mengambil uangku di saku bajuku tanpa sepengetahuanku. Jadi karena apa? Bukan saudaranya Abu Bakar, karena dia masih merasa suudzon kepada Abu Bakar. Oh jangan-jangan nanti Abu Bakar nggak mengizinkan. Itu kan berarti suudzon, dan suudzon itu ya bagi Abu Bakar ya berarti dia bukan saudara saya, kok masih punya prasangka seperti itu. Dan ini tingkatan ukhuwah yang tertinggi ya. Makanya kan ketika ada orang mengeluh, wah sekarang itu kok orang dijadikan saudara aku villa ya, saudara seagama atau saudara apa villa itu demi meraih ridho Allah itu kok enggak ada orang-orang yang siap menjadi saudara di jalan Allah. Abu Hurairah terus menasihatkan, kalau kamu eh, menjadi saudara di jalan Allah dengan orang lain, tapi kalau kamu maunya hanya di pihak yang ngambili uang, yaitu ya nggak ada orang yang apa ya itu banyak, tapi yang siap uangnya diambil itu yang jarang. Terus ada orang yang datang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku ingin menjadi saudara engkau di jalan Allah. Apa benar kamu ingin? Ya, syaratnya apa? Tidak ada orang yang lebih berhak mengambil dan memakan hartamu melebihi aku. Oh, kalau itu syaratnya saya belum siap. Jadi itu yang penting itu anti binafsin, anti binafsin. Kerelaan, keikhlasan dia itu sudah kita dapatkan. Makanya kan Abu Bakar itu sering jadi objek kenakalan sebagian sahabat. Ya seperti cerita itu kan ada sahabat yang memang gojekannya itu mungkin ya kalau di sini mungkin Jawa Timuran ya. Jadi gojekannya itu agak candaannya itu agak kasar ya, melebihi batas. Ada sahabat Nabi yang seperti itu. Jadi dia datang jalan duluan terus menemui sekelompok orang. Kalian mau membeli seorang budak? Saya punya budak yang bagus, laki-laki, terampil kerja. Saya jual kepada kalian harganya murah saja ya.
jadi dijual dengan harga murah. Dia bagus dalam banyak hal, dia punya satu kelemahan. Dia itu merasa dirinya orang yang merdeka, bukan budak. Jadi itu satu kelemahan. Akhirnya wis berapa harganya? Akhirnya mereka deal, sepakat, dibeli. Ciri-cirinya sudah diberitahukan oleh sahabat itu kepada calon pembeli itu ya. Akhirnya pas Abu Bakar lewat situ, Abu Bakar langsung ditangkap. Kamu sudah saya beli. Loh, saya beli, saya ini bukan budak, saya ini orang merdeka. Iya, saya tahu dari majikanmu kamu itu memang kelemahannya itu ya mengaku menjadi orang yang merdeka. Akhirnya Abu Bakar tahu, oh, ini pasti kerjaannya si Fulan. Lalu Abu Bakar mengambil uang berapa? Uang yang kalian berikan kepada dia. Oh, sekian, akhirnya oleh Abu Bakar diganti. Jadi seperti itu, kalau memang sudah ada keikhlasan, kerelaan itu nggak apa-apa. Yang penting itu. Tapi kita ya belum sampai ke makom seperti itu. Ya berarti nggak boleh. Kita nggak boleh datang ke rumah Ustadz Harun terus Ustadz Rosid terus ngambil motor satu, ya nggak boleh. Jadi makomnya beda. Jadi belum tentu apa istilahnya, intinya ya harus timbal balik juga, harus timbal balik, jangan sebagai pihak yang tadi maunya ngambili terus ya. Itu jadi harta orang lain itu halal untuk kita selama ada tibu nafsin, keikhlasan hati, kerelaan hati. Jadi itu yang terpenting. Makanya di pesantren itu kan ada istilah ghosab, memakai hak milik orang lain tanpa izin. Itu hukumnya ya bisa ghosab yang diharamkan karena pemiliknya belum tentu mengizinkan seandainya dia ada. Tapi kalau ada orang yang santri yang pemiliknya itu pasti mengizinkan, kalau dipinjem berarti pinjem tanpa adanya si pemilik itu nggak apa-apa. Itu yang penting dia dipastikan seandainya ada dia pasti akan mengizinkan. Tapi kalau ada belum tentu mengizinkan ya kita nggak boleh. Kita nggak boleh kecuali setelah minta izinnya. Itu memakan harta orang lain dan ini tidak termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dianggap batil kalau izinnya belum jelas kita dapatkan tapi kita tetap mengambil, itu batil. Tapi kalau sudah jelas dia sudah mengikhlaskan apapun yang dia miliki halal untuk kaum muslimin, itu berarti kita ngambil dengan cara yang ma'ruf, itu nggak apa-apa ya. Terus memakan harta orang lain, oh ini sudah berikutnya hukuman memakan harta dengan cara yang batil. Yang pertama itu diambilkan dari hadis an-naru awla bihi, neraka itu yang paling pas untuknya. Ulama menjelaskan bahwa kenapa neraka itu menjadi tempat yang paling tepat untuknya. Maksudnya orang yang rizkinya, makanan dan minumannya dari sumber yang haram, maka akan istilahnya itu mendorong dia untuk berbuat maksiat dan bermalas-malasan untuk taat. Orang yang konsumsinya itu dari barang-barang yang haram, maunya itu ya, bawaannya itu ya ingin berbuat maksiat dan sangat berat untuk melakukan amal ketaatan. Itu makanya neraka menjadi tempat yang paling layak untuknya. Jadi ada ulama mengatakan kamu itu apa yang kamu makan. Jadi kualitas dirimu itu ya sesuai dengan kualitas apa yang kamu makan. Jadi kualitas dirimu itu sama dengan kualitas apa yang kamu makan. Jadi orang yang kalau dia itu selalu makan yang halal, bahkan mungkin yang halal tapi abu-abu ditinggalkan, itu insya Allah untuk amal ketaatan itu lebih mudah, lebih semangat. Jadi terus juga ilmunya lebih barokah. Dan itu banyak terbukti di kalangan para ulama. Makanya Rasulullah SAW itu dan keluarganya itu oleh Islam atau oleh Allah atau oleh Rasulullah itu keluarga Rasul tidak boleh makan harta sedekah.
tidak boleh makan harta zakat. Karena zakat dan sedekah itu filosofinya itu ausahunnas, kotoran dari harta manusia. Jadi orang kaya di dalamnya ada hak orang-orang miskin. Kalau tidak dikeluarkan itu akan mengotori hartanya. Makanya zakat dikeluarkan biar hartanya tetap bersih dan tetap berkah. Makanya untuk keluarga Rasul tidak boleh menerima sedekah karena itu kotoran dari harta manusia. Makanya keluarga Rasul ya menjadi orang yang terpilih. Juga ada contoh itu dari Imam Juwaini, Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Juwaini itu beliau menjadi ulama besar karena memang sejak bayi, bahkan mungkin sebelum lahir itu sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya oleh ayah ibunya. Jadi ketika bayi itu tidak boleh disusui kecuali oleh ibunya sendiri. Yang sumber makanannya itu ya jelas. Tapi pada suatu hari ayah dan ibu Imam Al-Juwaini ini keluar pergi mungkin ke tempat kerja. Terus Imam Al-Juwaini yang masih bayi ditinggal di rumah. Terus mungkin karena kelaparan nangis. Tetangganya yang kebetulan juga punya anak kecil merasa kasihan. Terus akhirnya Juwaini yang kecil itu disusui. Terus setelah kenyang ya tidur lagi. Dan akhirnya ayah ibunya Imam Al-Juwaini itu datang dan mendapati tetangganya yang gendong anaknya sambil nyusui itu merasa kecewa ya. Oh, kenapa saya kok telat datang sehingga anak saya kelaparan dan akhirnya menyusu kepada ibu tetangga saya. Ayah ibunya merasa menyesal. Dan ternyata tetangganya itu ya dalam masalah halal haramnya itu kurang hati-hati. Akhirnya Imam Al-Juwaini itu tumbuh menjadi ulama besar, tapi beliau itu punya kelemahan. Kadang-kadang itu ini berbicara di hadapan santri-santrinya itu mungkin setelah 1/4 jam atau setelah setengah jam itu beliau tertatih-tatih. Jadi tidak tertatih-tatih terus, tapi setelah durasi setengah jam itu beliau agak nggak lancar ngomongnya. Setiap kali mengalami itu Imam Al-Juwaini mengatakan mungkin dapat cerita dari orang tuanya, ini mungkin disebabkan oleh susu dari tetangga kami dulu ya. Jadi rezekinya itu nggak jelas sehingga menyebabkan seperti itu. Jadi begini, kamu itu apa yang kamu makan ya. Kalau yang kita makan selalu halal, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Ketaatan kita ya maksimal, rezeki kita ya rezeki kadar yang terbaik dari Allah. Kan tidak harus kaya semua ya. Seperti ada orang yang memang masalahnya itu ditakdirkan kaya. Karena dalam hadis itu kan disebutkan, ada di antara hamba-hambaku yang aku takdirkan kaya raya. Dan itu lebih baik baginya. Seandainya dia ditakdirkan miskin, mungkin dia malah nggak rajin ibadahnya. Makanya terus oleh Allah dia ditakdirkan kaya. Tapi ada orang yang, ada hamba Allah itu yang dia ditakdirkan oleh Allah miskin. Karena seandainya dia ditakdirkan kaya, dia itu akan berulah. Jadi kalau yang kita yang agak miskin-miskin ini ya mungkin termasuk orang yang dikhawatirkan berulah ketika gajinya besar. Dan itu banyak terjadi. Ada keluarga sederhana, terus dia terkenal baik, akhirnya dijadikan caleg, ternyata jadi anggota legislatif. Setelah itu gaya hidupnya berubah, dan setelah itu ya apa istilahnya macam-macam. Akhirnya ya setelah itu nggak jadi dewan, hidupnya lebih rekoso lagi karena gaya hidupnya sudah berubah, tapi perekonomiannya nggak mendukung ya. Jadi orang yang seperti ini kan ya sebaiknya ya dia itu sederhana saja ya. Jadi intinya itu, makanya Anas bin Malik ketika mendengar sabda ini dari Rasulullah, Anas bin Malik mengetahui kholfiyah atau masa lalu beliau atau kepribadian beliau. Ya Allah, saya itu termasuk orang-orang yang kalau kaya itu bagus, amalnya soleh.
maka takdirkanlah saya kaya ya. Itu doanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik tahu kekurangan dan kelebihan beliau. Beliau mengetahui bahwa beliau termasuk orang yang kalau dia kaya itu dia malah maksimal dalam berbuat baik. Makanya Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang apa istilahnya ditakdirkan kaya raya dan anaknya banyak. Disebutkan dalam riwayat bahwa Anas bin Malik itu sampai nggak hafal nama-nama cucunya itu ya. Jadi karena saking banyaknya dan rizkinya termasuk melimpah. Jadi itu. Terus yang kedua itu orang yang rizkinya atau konsumsinya makan dan minumnya itu halal tapi nggak berkah. Halal tapi kurang toyib. Itu tidak sampai mengajak kita untuk berbuat maksiat, tetapi kita itu suka melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Dan ini banyak kita lakukan. Jadi apa yang kita makan itu halal tapi kurang berkah, kurang toyib. Bisa jadi karena lupa berdoa, bisa jadi karena kita itu makan tidak dihabiskan sehingga menyisakan banyak. Bisa jadi pas kita makan itu tetangga kita sedang kelaparan dan kita tidak berusaha untuk menawarkannya. Jadi akhirnya makanan yang kita makan kurang berkah, efeknya apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita mungkin dulu sering naik bis umum itu ya. Kita lihat jok kursinya itu banyak yang keruak-keruak itu ya. Busanya juga sampai kerowok itu ya. Itu karena banyak penumpang yang mungkin rezekinya halal yang dimakan tapi ya kurang berkah. Sehingga pas duduk itu sambil gradilan itu ya. Itu outputnya itu menjadi kurang bermanfaat. Kalau sekarang itu ya main HP itu pengajian main HP, bahkan sedang khutbah Jumat ya tetap main HP ya. Jadi ini berarti energi yang keluar itu tidak barokah sehingga cenderung melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Terus kalau rizki yang kita makan dan kita minum itu dari jalur yang haram, itu bawaannya ya kita ingin berbuat maksiat sampai pada akhirnya kita masuk neraka karena maksiatnya lebih berat daripada ketaatannya. Jadi itu dorongan untuk selalu berbuat maksiat dan kekufuran hingga ia masuk neraka. Terus yang kedua, doa-doanya tertolak. Doa-doanya tertolak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah minta kepada Rasulullah dan Sa'ad bin Waqqas dikenal sebagai sahabat Nabi yang doanya selalu mustajab. Itu minta resep kepada ya Rasulullah bagaimana agar doa saya selalu mustajab di sisi Allah Ta'ala. Atib mat'amaka takun mustajab atau mujab ad-da'wah. Perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan menjadi orang yang doanya selalu mustajab. Jadi orang yang makanannya halal, toyib, insya Allah doa-doanya mustajab. Doa-doanya mustajab. Sebaliknya orang yang makanannya haram-haram, itu doanya tidak didengar oleh Allah. Seperti dalam Sahih Muslim, ada seorang musafir, pakaiannya kusam, terus dia menengadakan ke langit, ya Rob, ya Rob. Tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia kenakan juga haram, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Jadi orang yang konsumsinya haram itu doanya tertolak oleh Allah. Tapi kok kita dapati kebalikannya. Tapi ini kadang-kadang ya. Kita dapati ada orang itu ya apa istilahnya ya suka judi, zina, molimo, tapi kok kalau berdoa itu ya cespleng dikabulkan oleh Allah. Misalkan apa itu ikut undian ya selalu menang apa istilahnya. Terus nabung di bank uangnya itu ya selalu dapat hadiah dari BRI dan seterusnya. Jadi apapun yang dia inginkan kok keturutan. Jangankan berdoa kepada Allah ya,
baru terfikirkan itu ya sudah ada di hadapannya. Itu termasuk istidraj dari Allah. Jadi istidraj itu ada ustadz yang menyampaikan dengan sederhana itu ya, istidraj itu diangkat tinggi-tinggi untuk nantinya dijatuhkan. Jadi kalau semakin tinggi kita diangkat, lalu setelah itu dijatuhkan ya semakin sakit. Itu istidraj. Kita sering berbuat maksiat tapi kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, itu istidraj. Sebaliknya ada orang yang makanannya halal, taatnya maksimal, atau orang baik-baik, tapi kok doanya selalu mental ya, tertolak. Sebenarnya doanya tidak tertolak. Jadi begini, doa seorang muslim itu selalu dikabulkan oleh Allah, tapi bentuk pengkabulannya beda. Pengkabulan pertama itu Allah memberikan seperti apa yang kita minta. Minta mobil merek Innova ya dikasih oleh Allah. Jadi minta apapun dikasih oleh Allah, itu berarti bentuk pengkabulan pertama. Yang kedua, kita tidak diberi seperti yang kita minta, tapi diberi alternatif yang justru lebih baik. Kita minta mobil karena memang waktunya sudah harus punya mobil, tapi ternyata Allah belum memberi dalam bentuk mobil. Tapi kita itu selalu dimudahkan untuk mendapatkan tumpangan. Mau kemana ada yang ngajak, sehingga nggak rugi bensin, bahkan diajak mampir sarapan. Jadi malah dapat bonus sarapan. Terus mau mudik lebaran, ternyata ada tetangga yang titip mobil, terus dikasih uang bensin, tolong dipanasi. Ya kita boleh memanasi mobil, dibawa ke kampung halaman kita ya, nggak masalah. Jadi nggak keluar biaya servis, biaya bensin, tapi kita bisa menikmati. Ini berarti alternatif. Terus yang ketiga, kita itu tidak dikabulkan seperti apa yang kita minta, tidak diberi alternatif yang lebih baik, tapi doa-doa kita itu disimpan oleh Allah dalam bentuk pahala. Karena memang kita lebih membutuhkan. Jadi kenapa kok ada orang mukmin kok sering dapat musibah? Itu ada banyak kemungkinan. Di antaranya itu dia termasuk hamba Allah yang surganya tingkat tinggi. Surganya tingkat tinggi, tapi amal kebaikannya kurang memenuhi, kurang maksimal. Jadi surganya itu harusnya amalnya itu maksimal, tapi dia kurang maksimal. Akhirnya oleh Allah doanya ya langsung diwujudkan pahala saja. Terus sering terkena musibah tapi diberi kesabaran, akhirnya pahala sabar, doa-doa yang diubah oleh Allah menjadi pahala itu membuat dia pantas berada di surga yang tingkat tinggi ya. Jadi seperti itu gambaran orang yang makanannya halal tapi kok doanya tertolak. Doanya tertolak itu sebenarnya tidak tertolak, tapi Allah memberikan alternatif yang lebih baik. Terus terkena hukum pidana potong tangan. Ini pasti ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengatakan ya, ada seorang mencuri telur, setelah itu dipotong tangannya. Ada orang mencuri telur, setelah itu dipotong tangannya. Meskipun secara redaksional itu berarti orang mencuri telur itu akan dipotong tangannya, tapi ulama memberikan penjelasan. Jadi memang awal-awalnya orang itu mencuri telur, akhirnya karena nggak ketahuan atau karena dibiarkan oleh pemilik telur, dia nyuri lagi. Kan hukum potong tangan itu berlaku kalau yang dicuri itu memenuhi nisab. Memenuhi nisab. Kalau 1-2 butir telur kan belum nisab. Karena mencuri pertama nggak ketahuan atau dibiarkan, dia akhirnya ingin mencuri lagi, sehingga yang dicuri itu pada akhirnya mencapai nisab dan pemiliknya nggak terima sehingga dilaporkan ke pengadilan agama dan akhirnya dilakukan potong tangan. Itu maksudnya ya. Jadi orang yang makanannya itu dari sumber yang haram, terus nggak ada yang tahu, terus ternyata merasa nikmat, yaitu nanti pada akhirnya itu dia akan mengulang
Jadi awalnya nyuri telur, setelah itu nyuri ayamnya, setelah itu nyuri ayam dan kandangnya, dan seterusnya ya. Setelah itu menyuri rumahnya berikut kandangnya itu. Jadi akhirnya dia memenuhi nisab dan diajukan ke pengadilan, eh, eh, dipotong tangannya kalau dalam hukum Islam. Jadi intinya itu pasti akan terkena hukuman dunia karena orang berbuat maksiat itu ada semacam kecanduan. Kalau tidak segera berhenti, bertobat, itu akan terjadi mata rantai dosa, semakin hari semakin besar dosa yang dilakukan, dan akhirnya terkena pidana dunia. Itu sebagian kecil dari akibat memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Terus jalan keluar dari ancaman ini, bertobat dan mengembalikan hak orang lain yang telah dimakannya. Jadi tobat itu kalau bisa dulu sudah disampaikan sebelum waktunya lewat. Jadi kalau kita berbuat maksiat terus langsung disusul dengan tobat, itu membuat efek dari perbuatan dosa tidak berlaku. Salah satu efek dari perbuatan dosa itu kan mengajak kita untuk melakukan dosa berikutnya. Dan akhirnya tadi terjadi mata rantai dosa. Tapi kalau segera kita tutup dengan tobat, efek itu tidak berlaku. Juga efek-efek lain seperti musibah dari Allah itu belum terjadi kalau kita menutupnya dengan tobat sebelum lewat waktu ya. Jadi kita harus bertobat karena ini kesalahannya kepada manusia, di samping menyesal, bertekad untuk tidak mengulang, dan secara de facto itu dia berhenti dari perbuatan maksiat. Syarat yang keempat itu dia harus mengembalikan hak kepada orang yang diambil haknya. Kalau memang belum mampu ya berjanji akan mengembalikan. Kalau sekiranya berat ya meminta untuk diikhlaskan. Jadi intinya itu syarat keempat itu agar kita mengembalikan atau meminta agar itu dimaafkan ya, biar tidak nanti jadi masalah di akhirat ya. Terus mendapatkan pemaafan dari yang didolimi haknya. Di samping tadi yang pertama itu, untuk poin yang kedua ini mendapatkan pemaafan dari yang didolimi haknya. Jadi begini, kadang ada orang itu kan kita berbuat salah kepada dia, lalu kalau kita minta maaf, itu terus kita menjelaskan kesalahannya, itu malah dia jadi marah. Karena ya satu contoh itu ya, siapa yang cerita motivator dari Jamil Zainu itu ya. Jadi Jamil Zainu itu ibunya punya hutang ke orang lain atau beliau itu bendahara arisan ya. Terus uang yang seharusnya diberikan kepada yang namanya keluar pada waktu itu ternyata hilang, dicuri orang. Hanya ibunya itu ya marah besar dan merasa aib ya, karena jadi bendahara kok bayar tidak tepat sesuai dengan waktunya ya. Akhirnya beliau pontang-panting untuk mencari pinjaman agar bisa membayarkan arisan kepada yang namanya keluar itu ya. Terus beliaunya itu sakit hati banget ya. Kok ada orang yang tega-teganya mengambil uang saya. Tapi nggak tahu siapa yang ngambil. Terus dia itu dalam hati membatin ya. Terus pokoknya yang ngambil itu orang yang kebangetan ya. Ternyata itu pada suatu hari itu Jamil Zainu menikah dan istrinya itu sakit keras, nggak ada obatnya. Dibawa kemana-mana itu nggak bisa sembuh. Terus obat itu satu kali suntikan itu katanya ya sekian juta ya. Terus terapi dari berbagai dokter itu tindakan medisnya itu seakan-akan nggak bermanfaat. Akhirnya Jamil Zainu itu ya meminta maaf kepada ibunya. Setelah ibunya memaafkan, itu ternyata istrinya bisa sembuh. Dan karena sakit berhari-hari agak lama itu terus ya Jamil Zainu menceritakan, minta maaf terus menceritakan, dulu saya waktu kecil itu pernah mengambil uang ibu ya, yang itu untuk arisan. Ibunya itu terus ya marah, tapi karena melihat istrinya seperti itu ya akhirnya dia memaafkan. Dan setelah itu
istrinya bisa sembuh ya. Jadi intinya kadang kita itu sulit untuk meminta maaf, untuk menjelaskan kesalahan kita kepada dia. Makanya di antara cara untuk mendapatkan permaafan baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu ya kita harus menjadi orang yang baik. Jadi di antara tanda orang itu husnul khotimah, dia memang masa lalunya penjahat, masa lalunya katakanlah brengsek. Tapi akhirnya Allah itu mentakdirkan dia husnul khotimah. Dia melakukan amal-amal kebaikan itu yang mungkin spektakuler. Sehingga tetangga-tetangganya itu merasa ridho. Dan setelah tetangga-tetangganya ridho, itu dia meninggal dunia. Jadi, idza arada Allahu bi abdin khairan as-salahu ya. Jadi apabila Allah itu menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah itu memberinya madu. As-salahu itu Allah memberinya madu. Tapi madu di sini itu ya bukan istri kedua, ketiga ya. Itu tidak semua orang dapat ya. Jadi madu di sini kata Rasulullah, yuwafiqu li amalin khairin qabla wafatihi. Dia itu diberi taufik oleh Allah untuk berbuat kebaikan menjelang kematiannya. Hatta yardu anhuman haulahu, sampai orang-orang di sekelilingnya itu ridho kepada dia. Hanya mungkin tetangga-tetangganya yang pernah didolimi itu memaafkan. Jadi kalau bisa kita itu tadi ya punya kebaikan yang agak menonjol sehingga orang yang tadinya nggak suka menjadi suka dan ridho kepada kita. Itu mendapatkan permaafan dari orang yang kita dolimi. Mungkin kesalahan-kesalahan kita akhirnya dimaafkan karena kita melakukan kebaikan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan ya. Juga nanti di akhirat. Jadi kita itu termasuk hamba Allah yang akhirnya dapat dukungan dari Allah. Jadi kan kadang kita itu berbuat salah kepada seorang yang dia itu pendendam. Meskipun kita sudah berbuat baik, tapi dia nggak mau memaafkan. Dia tetap dendam. Makanya nanti di akhirat itu ada dua orang yang berseteru ya. Dua-duanya muslim yang baik, tapi yang satu itu pernah didolimi di dunia. Akhirnya yang pendendam itu mengatakan, ya Allah, si A itu kok mau melenggang ke surga, padahal antara aku dengan dia masih ada urusan. Dia telah berbuat dolim kepada saya, dia mengambil hak saya dan seterusnya. Akhirnya oleh Allah dibujuk, apa enggak kamu itu memaafkan dia biar dia bisa melenggang ke surga? Tidak, saya tidak mau memaafkan. Akhirnya Allah itu membujuknya dengan suatu kota yang sangat indah, bangunan-bangunannya itu terbuat dari emas. Diperlihatkan kepada si hamba yang pendendam tadi. Si pendendam bertanya, ya Allah itu milik siapa? Ya itu milik kamu, asal kamu memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ya kamu mau memaafkan kesalahan saudaramu, mengikhlaskan hak-hakmu yang pernah diambil oleh dia. Akhirnya baru dia mau memaafkan. Terus akhirnya dua-duanya bisa melenggang ke surga. Jadi di hadapan manusia kita berbuat suatu kebaikan yang membuat kesalahan-kesalahan kecil kita kepada mereka. Mungkin di waktu kecil kita suka ngutil mangga tetangga, juga ngambil uang receh tetangga. Tapi setelah dewasa kita berbuat banyak kebaikan untuk tetangga-tetangga sehingga kesalahan kita dimaafkan oleh mereka. Dan itu kita lakukan dengan ikhlas sehingga Allah juga simpati kepada kita dan akhirnya membujuk sebagian orang yang sakit hatinya itu sulit untuk move on. Itu nanti Allah yang akan membujuk dan mau memaafkan kita. Itu yang kedua, mendapatkan permaafan dari yang didolimi haknya. Terus mendapatkan syafaat dari pemberi syafaat. Jadi kita mungkin banyak dosa, termasuk tadi mencuri hak orang lain, tapi akhirnya kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita dapat syafaat dari Al-Quran. Karena kita rajin baca Al-Quran. Kita dapat syafaat dari Ramadan. Karena kita konsisten puasa Ramadan dan tidak pernah membatalkannya. Jadi bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari pemberi syafaat. Jadi itu langkah ketiga ya.
terus mendapatkan rahmat dari Allah di hari kiamat. Ini yang pertahanan terakhir agar kita bisa melenggang ke surga, itu kita akhirnya dapat rahmat dari Allah. Karena dapat rahmat dari Allah, akhirnya kita tidak jadi masuk neraka dan bisa langsung masuk surga. Terus menjaga keistiqomahan sholat. Menjaga keistiqomahan sholat. Jadi ini ya, Rasulullah itu memberikan bimbingan kepada masyarakat agar jangan memberikan hukuman sosial yang justru membuat pelaku kejahatan itu berputus asa untuk menjadi orang baik. Bahkan semakin getol untuk menjadi orang jahat. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, ada orang laporan kepada beliau, ya Rasulullah, si A itu dia kalau siang hari nyolong, kalau malam hari qiyamul lail, atau dalam riwayat ya kebalik. Dia itu kalau siang hari sholat, kalau malam hari maling. Rasulullah, sholat dia itu akan mencegah dia dari tindak pencurian. Ternyata benar. Jadi setelah itu dia berhenti mencuri. Kalau ada orang seperti ini, dia mungkin maling, dia mungkin korupsi, tapi dia juga rajin ke masjid. Jangan terus dibully, dirundung itu ya, perundungan itu ya. Wah kamu itu sholat kok korupsi, percuma, sia-sia. Akhirnya dia berhenti sholat dan melanjutkan korupsinya, melanjutkan malingnya. Jadi jangan seperti itu. Yang dilakukan Rasulullah itu justru memotivasi agar dia tetap sholat istiqomah. Insya Allah dengan begitu tindak kriminal yang dia lakukan akan berhenti. Jadi itu menjaga keistiqomahan sholat itu bisa mencegah kita dari tindak pencurian atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Terus menghilangkan sebab-sebab pencurian. Jadi kan ada orang itu memang mencuri ya itu karena kebutuhan. Ada yang mencuri itu karena ya seperti yang itu pengendara Mercy yang nyuri coklat di Alfamart itu ya, dia kaya raya, pemilik toko HP itu ya, tapi dia mencuri coklat karena istilahnya itu kelainan, itu apa, kleptomania itu apa ya. Jadi kadang ada orang itu memang mencuri karena kebutuhan, tapi ada orang yang mencuri karena ya itu tadi mungkin kebiasaan sejak kecil atau ya tadi akhirnya sampai menjadi kelainannya. Jadi karakter dia suka mencuri. Makanya sebab-sebab pencurian ini harus dihilangkan. Makanya Rasulullah itu ketika ada seorang hamba itu bersedekah di malam hari. Ternyata dia itu menaruh sedekah di tempat yang salah. Itu sedekahnya 3 kali menaruh di tempat yang salah. Yang pertama itu di rumah seorang pelacur, dia sedekah. Tapi dia dalam hati, ya semoga dengan sedekah saya tadi malam dia berhenti melacur. Karena mungkin dia melacur itu karena faktor ekonomi. Terus sedekah berikutnya di malam hari ternyata dimasukkan ke rumah seorang pencuri. Akhirnya dia menghibur diri dengan mengatakan ya semoga dengan sedekah semalam itu dia berhenti mencuri. Karena bisa jadi dia mencuri itu karena kebutuhan ekonomi. Terus sedekah yang ketiga di malam hari itu malah diberikan kepada orang yang kaya. Jadi pemilik rumah itu ternyata orang kaya. Tapi dia menghibur diri dengan mengatakan ya, semoga dengan sedekah itu dia menjadi terketuk dan tidak menjadi orang yang pelit, menjadi orang kaya yang dermawan. Jadi intinya itu sebab-sebab pencurian itu harus dihentikan. Kalau memang karena faktor ekonomi ya kita bantu biar dia tidak perlu mencuri. Atau karena kebiasaan mencuri atau karena lingkungan ya kita ciptakan lingkungan yang baik. Jadi apa istilahnya banyak tindak pencurian itu karena ikut-ikutan. Terus akhirnya menjadi kebiasaan. Itu jalan keluar dari kebiasaan mencuri harta orang lain. Terus berikutnya penggalan kedua dari hadis Rasulullah itu
An-nasu ghodiani, manusia itu setiap pagi hari terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu yang menjual dirinya sehingga dia membinasakan dirinya, mencelakakan dirinya. Yang kedua itu membeli dirinya dan memerdekakan dirinya, eh, membebaskan dirinya dari penderitaan dunia dan akhiratnya. Pada penjelasan, setiap orang akan selalu berupaya, kadang upayanya mengantarkan kepada kemerdekaan dan keberuntungannya, kadang menjerumuskannya kepada kebinasaannya. Ya. Barang siapa berupaya dalam ketaatan kepada Allah, maka ia telah menjual dirinya kepada Allah, lalu Allah akan membebaskannya dari siksa dunia dan akhiratnya. Ya. Jadi intinya setiap pagi sebenarnya kita itu dihadapkan pada dua pilihan. Jadi setiap kita bangun dari tidur, kita itu dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan untuk tidur lagi sehingga sholat subuhnya telat, atau kita bangun itu terus ke kamar mandi untuk wudhu dan siap-siap sholat subuh atau siap-siap sholat malam. Itu kita sebenarnya kita sedang menjual diri. Kalau kita milih tidur, ya berarti kita itu sedang menjual diri kita kepada setan. Karena setan itu kan mengikat kita dengan 3 ikatan. Terus sambil menina bubukkan kita, alaika lailun tawil, malam kamu sangat panjang, tidurlah lelap. Jadi kalau kita memilih tidur lagi, berarti kita itu mengikuti dan menjual diri kepada setan. Tapi begitu kita bangun, terus wudhu, terus sholat malam atau sholat subuh, ya berarti kita sedang menjual diri kepada Allah. Selesai sholat, ya kita dihadapkan pada pilihan lagi. Mungkin ngaji Al-Quran atau nonton HP. Itu pilihan. Jadi kalau orang baik ya godaan setan itu diturunkan. Tidak lihat yang porno-porno tapi ya melihat hal yang sia-sia. Jadi setan itu ya tahu strategis. Orang mukmin terus digoda untuk zina, membunuh itu ya jauh, harus bertahap ya. Jadi itu antara tilawah Al-Quran dengan main HP. Kalau kita milih tilawah Al-Quran berarti kita sedang menjual diri kita kepada Allah untuk kemerdekaan dan keberuntungan kita di dunia maupun akhirat. Ya. Jadi intinya setiap hari itu kita dihadapkan pada dua pilihan. Kalau kita memilih ketaatan kepada Allah berarti kita sedang memerdekakan diri. Tapi kalau kita memilih kemaksiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, sebenarnya kita sedang menjual diri kepada setan. Ya. Itu ada ayatnya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi seorang mukmin itu harus sadar diri kita, harta kita, nyawa kita ini sudah kita jual kepada Allah dengan kompensasi surga. Ini yang harus kita ingat. Bahwa kita sebagai mukmin sedang menjual diri kita kepada Allah dengan imbalannya itu surga. Makanya jangan sampai kita itu rela dengan kompensasi lain yang lebih rendah, jauh lebih rendah. Jadi ini yang kadang komitmen ini yang kadang terlupakan. Wah, ini memang kita itu kalau begini imbalannya surga. Tapi ya surga itu kan ya di akhirat. Sedangkan sekarang ini saya ini hidup di dunia. Dan di dunia itu ya perlu uang, terus perlu wanita cantik sebagai hiburan, perlu fasilitas ini ya. Akhirnya wah surganya ditinggalkan untuk fasilitas dunia. Ya. Makanya kata Rasulullah itu menekankan berkali-kali ala innasil atallahi gholia, ala innasil atallahi gholia. Sesungguhnya perniagaan dari Allah itu sangat mahal. Perniagaan dari Allah itu sangat mahal. Ala innasil atallahi wal jannah, ihil jannah. Bahwa perniagaan dari Allah itu adalah surga. Jadi itu kalau kita milih itu insya Allah kita memerdekakan diri. Tapi barang siapa berupaya dalam kemaksiatan, maka ia telah menjual dirinya dengan kehinaan, menjerumuskannya pada kubangan dosa yang mendatangkan murka dan siksa Allah Ta'ala. Kul innal khosirina alladzina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin.
Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang rugi diri sendiri dan keluarganya. Jadi dirinya ya masuk neraka, dirinya ya terjerumus dalam kemaksiatan, wa alim dan keluarganya juga. Yaumal kiamah pada hari kiamat. Ketahuilah bahwa itu adalah kerugian yang nyata. Jadi begini, kalau kita ya naudzubillah misalnya kok muslim, tetap muslim, tapi akhirnya ya kita itu masuk neraka, itu masih ada harapan untuk masuk surga setelah kita itu bersih dari dosa-dosa, jadi disiksa di neraka sampai impas, sampai bersih, nanti kita akan dipindahkan ke surga. Atau karena dosa-dosa kita banyak, surga kita itu kelas rendah, kelas rendah. Tapi kita punya anggota keluarga yang surganya tinggi-tinggi. Maka sebagai bentuk rahmat dari Allah, semua keluarga ini mengikuti anggota keluarga yang surganya tingkat tinggi. Makanya kerugian yang besar, kerugian yang nyata itu orang itu masuk neraka, keluarganya juga masuk neraka. Jadi itu akhirnya mereka di neraka semua, bahkan saling melaknat, saling menyalahkan. Terus kalau seandainya mereka tetap muslim, ya nanti masuk surga ya kelasnya kelas rendah. Dan mungkin ya serendah-rendahnya surga itu memang jauh lebih nikmat daripada dunia, tapi pasti kita akan menyesal karena tingkatan di surga itu ya luar biasa. Tingkat dengan yang lain itu kita merasa kecewa. Makanya kan orang yang terkaya, orang yang kaya di dunia itu di surga nanti berharap andai saya dulu miskin, sehingga kenikmatan surganya lebih maksimal. Karena setiap kenikmatan dunia yang tidak disyukuri dan tidak digunakan untuk kebaikan itu bisa mengurangi nikmat di surga. Makanya orang ahli surga di akhirat itu berharap andai di dunia dulu dia itu menjadi orang yang paling miskin di dunia. Terus juga amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan di sela-sela waktu kita, ternyata itu efeknya untuk kenaikan surga itu luar biasa. Makanya ahli surga itu yatahasar, merasa menyesal kenapa dulu tidak mengisi waktu-waktunya itu dengan zikir. Karena orang-orang yang banyak zikir di sela-sela kerjanya, di waktu-waktu senggangnya itu surganya tingkatnya tinggi-tinggi. Jadi intinya itu orang yang berbuat maksiat itu sedang menjual dirinya kepada Allah. Terus di antara contoh pemerdekaan diri itu man qala idza asbaha subhanallah bihamdi alfa marrah, barang siapa mengucapkan di pagi hari itu subhanallah wa bihamdihi 1000 kali, faqad istara nafsahu minallahi ta'ala, berarti dia telah membeli dirinya dari Allah Ta'ala. Itu berarti kalau kita mau menebus diri, memerdekakan diri, subhanallah bihamdihi 1000 kali. Itu istara nafsahu minallah. Wa kana min akhir yaumi atikon minan nar, dan di sore harinya dia itu dibebaskan dari neraka ya. Itu bentuk atau contoh pemerdekaan diri, bertasbih 1000 kali. Terus yang kedua, wa qadistaro jama'atun minas salaf anfusahum, sebagian orang-orang salaf itu membeli dirinya, membeli diri mereka dari Allah Azza wa Jalla itu bi amwalihim, dengan harta kekayaan mereka. Fa man tasaddaqa bimali kullihi, ada yang bersedekah itu dengan seluruh harta miliknya. Ka Habib Abi Muhammad, seperti Habib Abi Muhammad. Jadi dia akhirnya seluruh kepemilikannya disedekahkan di jalan Allah dengan harapan nanti dia dibebaskan oleh Allah dari neraka ya. Wa minhum man tasaddaqa biwaznihi fiddatan tsalatsa marrat, dan ada orang itu yang menebus diri, memerdekakan diri itu dengan bersedekah perak seberat dirinya. Jadi kalau bobotnya itu 50 kilo, dia sedekah perak itu 50 kilo. Tsalatsa marrat au arba'an, itu dilakukan 3 kali sampai 4 kali.
Itu biar nanti dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ka Khalid atau Hawi, seperti yang dilakukan oleh Khalid atau Hawi. Dia bersodako emas seberat bobot badannya. Jadi itu perak ya. Itu dilakukan 3 sampai 4 kali ya. Itu cara ulama salaf memerdekakan diri. Wa minhum mangkana ijtahidu fil a'mal as-solihah. Di antara mereka ada yang berijtihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Jadi pokoknya sakit-sakit dilakoni ya, sampai merasa bahwa dia sudah menebus dirinya. Jadi kan haknya itu dia harusnya istirahat, tapi dia memilih untuk tetap melakukan amal kebaikan. Yaqulu innama ana asirun as'a fi fikaki rokobati. Jadi dia itu maksimal banget dalam amal soleh, sambil mengatakan aku ini tidak lain adalah tawanan. Jadi tawanan yang berupaya untuk menebus dirinya, memerdekakan dirinya. Jadi memperlakukan dirinya itu seperti seorang tawanan, ya melakukan apapun yang diperintah oleh yang menawannya. Itu seperti Amr bin Utbah. Itu nggak pernah berhenti beramal kebaikan. Jadi saat yang lainnya istirahat, dia tetap melakukan amal kebaikan, seakan-akan dia itu orang yang sedang ditawan oleh musuhnya dan dipaksa untuk melakukan amal kebaikannya. Terus wakana ba'dhum yusabbihu kulla yaumin 12 alaf tasbihah. Ada di antara mereka itu yang bertasbih setiap hari itu 12.000 kali tasbih. Diyatihi. Jadi seakan-akan dia itu telah membunuh nyawa orang lain, terus diatnya, ganti ruginya itu berupa tasbih 12.000 kali. Seakan-akan dia telah membunuh nyawa orang lainnya. Terus yang bisa membebaskan dirinya itu ya membayar diat, uang ganti rugi. Dan ganti ruginya itu dirupakan tasbih 12.000 kali ya. Terus ada cara lain, wakana ba'du salaf yabki. Ada orang yang mungkin mau amal ya nggak kuat, mau sodako ya nggak mampu, akhirnya dia itu menangis. Wa yaqulu laisali nafsani innamali nafsun wahida idza dhahabat lam ajid ukhra. Jadi saya Allah nggak punya uang, kalau sodako ya dari mana, saya nggak kuat amal. Pokoknya dia nangis, menyesali ketidakberdayaannya dan takut kepada Allah. Sedangkan menangis karena takut kepada Allah itu kan termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan dapat naungan dari Allah di padang mahsyar nanti. Jadi dia memperbanyak menangis karena takut kepada Allah. Terus waqala Muhammad ibnul Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib dari istri yang lainnya. Innallaha azza wa jalla ja'alal jannata thamanan li anfusikum fala tabi'uha bighairiha. Ya ini wasiat dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan surga itu sebagai harga untuk kalian. Maka janganlah kalian menjual diri kalian dengan harga yang jauh lebih murah, jauh lebih rendah daripada surga. Jadi kita itu sudah ditawar oleh Allah dengan surga. Jangan malah kita menawarkan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah. Mungkin dengan mobil mewah, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan wanita, mungkin dengan iming-iming yang lain. Jadi kita sudah menawar kita itu dengan surga sebagai perniagaan tertinggi, harga yang paling mahal ya. Jangan sampai kita malah menawarkan kepada yang lain dengan harga yang lebih murah. Mungkin itu untuk bacaan hadis pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan, semoga. Tapi kayaknya sebelum pelajarannya tidak mengundang pertanyaan ya. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa yang diterangkan Ustaz tadi, walaupun nanti ya, kita itu di neraka, berarti setelah mungkin mendapat, misalnya tadi kita disiksa dulu, atau mungkin
apa nanti, berarti kita nanti ada harapan kita tuh bisa masuk ke surga gitu. Coba. Ya, jadi memang kalau ada jamaah pengajian di Solo itu yang punya pendapat ahli neraka itu ya kekal abadi di neraka. Dan mereka itu mustahil keluar dari neraka seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, itu ya. Itu pendapat jamaah pengajian di Solo. Tapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, itu seluruh ahlu sunnah wal jamaah mengatakan yang kekal abadi di neraka itu hanya orang kafir. Yang kekal abadi di neraka hanya orang kafir. Jadi yang mustahil masuk surga seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, itu berlaku untuk orang kafir. Jadi orang kafir yang masuk neraka. Adapun orang Islam itu kan ada 10 penghapus dosa. Kalau ternyata 10 penghapus dosa ini tidak bisa membersihkan dosa-dosanya, pertama kan musibah dunia, rizkinya seret, istrinya selalu marah-marahi terus ya. Terus utangnya banyak sehingga pusing mikir utang. Ini berarti bagian dari kafaratu dzunub, penghapus dosa. Bahkan duri yang menancap di kaki kita itu menghapuskan dosa. Sudah dapat musibah-musibah kecil, dosa kita masih banyak. Nanti ya tentu saja ada yang pilihan itu istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat, terus musibah dunia, terus sakaratul maut yang berat. Jadi orang yang sakaratul mautnya berat itu tidak otomatis neraka. Bisa jadi itu agar dia nanti di alam kubur langsung mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi jangan suudzon, orang yang sakaratul mautnya berat itu terus dia su'ul khotimah. Bisa jadi dia itu dihukum oleh Allah dengan sakaratul maut yang berat. Kok masih menyisakan dosa, nanti siksa kubur. Kalau disiksa kubur kok masih ada dosa, nanti haulul maksar, ketakutan di padang maksar. Di mana orang saking takutnya itu sampai keringetan, ada yang terkubur atau tertenggelam oleh keringatnya. Terus haulul maksar masih menyisakan dosa. Dilihat para pemberi syafaat, apakah punya keluarga yang mati syahid, apakah dia rajin baca Al-Quran, apakah dia rajin puasa. Kalau pemberi syafaat ini nggak ada yang memberi, terakhir rahmat Allah. Kalau Allah nggak berkehendak mengampuni, berarti dia harus menjalani hukuman di neraka. Terus kalau dia muslim, maka disiksa sampai bersih dosa-dosanya. Adapun dalil bahwa muslim yang menjadi ahli neraka masih ada harapan ke surga, itu dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mendekati mutawatir. Untuk Al-Quran itu kan dalam surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ya? Oh bukan Ad-Dukhan, Al-Hijr. Ayat-ayat pertama itu, Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu Al-Hijr itu ya. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kafir itu berharap, berandai-andai. Jadi berharap andai atau alangkah indahnya kalau mereka itu di dunia adalah muslim. Jadi rubama yawadul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu berharap andai dulu mereka di dunia itu muslim. Kenapa kok orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyesal kenapa di dunia kok enggak muslim tapi kafir? Ternyata itu ada hadis yang menjelaskan ayat itu ya. Jadi orang-orang kafir ahli neraka, entah itu di neraka jahanam atau neraka yang lain, itu mereka dimasukkan ke neraka, setelah itu dimasukkan orang-orang Islam ke neraka. Akhirnya orang-orang kafir ahli neraka ini ngece-ngece. Kalian itu kan muslim, terus dulu ya sholat meskipun bolong-bolong, dulu ya puasa meskipun sering batal, tapi kan kok akhirnya ya masuk neraka juga. Jadi kalian kan ya sodako, kalian ini kok masuk neraka. Itu alangkah kasihannya ya, atau kasihan dehlu mungkin ya. Jadi itu kalau kami masuk neraka kan ya cucuk sudah
sewajarnya, wong saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ini, saya nggak pernah ini, dan saya selalu berbuat maksiat, masuk neraka itu wis cucuk, wis sudah semestinya. Tapi setelah beberapa waktu orang-orang Islam ini dikeluarkan dari neraka. Baru saat itulah mereka menyesal. Andai kami dulu itu Muslim, sehingga ada harapan keluar. Itu ayat Al-Quran ya.